Selamat sore Ibu dan teman-teman sekalian, kembali lagi bersama saya Nirmala Lapasaribu NIM 102024011, Prodi Manajemen Informasi Kesehatan Stikes Santai Elizabeth Medan. Dosen pengampu mata kuliah Perencanaan Strategis Unit Kerja Rekam Medis, Ibu Pemarida Simbolon SKM MKes, serta Ibu Pestaria Saragi SKM MKes. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sistem kredensial di unit kerja rekam medis. Pertama-tama, kita harus mengetahui dulu konsep dasar dari kredensial. Jadi, kredensial ini adalah proses penjaminan bahwa tenaga kesehatan memiliki kompetensi sesuai standar profesi dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Sedangkan rekredensial merupakan evaluasi ulang bagi tenaga kesehatan yang sudah memiliki kewenangan kerja untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan selanjutnya. Proses ini penting agar pelayanan medis hanya dilakukan oleh tenaga yang benar-benar kompeten, baik dari aspek profesional, pengetahuan, keterampilan, perilaku maupun fisik dan mental. Selanjutnya, kita juga harus mengetahui tujuan dari kredensial. Jadi, secara umum, kredensial ini bertujuan untuk melindungi keselamatan pasien dengan memastikan staf medis yang kredibel. Tujuan khususnya yakni menjamin staf medis yang profesional dan akuntabel, menetapkan jenis kewenangan klinis sesuai cabang ilmu, menjadi dasar direktur rumah sakit dalam menerbitkan penugasan klinis, serta menjaga reputasi dan kredibilitas staf serta rumah sakit. Halo, dokumen dan komponen dari kredensial RMIK ini, dokumen yang diperlukan meliputi STR dan SIP atau SIK, ijazah, sertifikat pelatihan, surat pengalaman kerja, dan formulir permohonan dari bagian STM. Komponen yang dinilai mencakup lisensi ataupun STR sesuai dengan Permenkes nomor 5 tahun 2013. Kualifikasi pendidikannya minimal D3 RMIK. Yang ketiga, pelatihan dan pengalaman yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan. Lalu berkas profesional lain seperti log pencapaian kerja. Lalu bagaimana proses kredensial di unit RMIK? Prosesnya dimulai dari pengajuan oleh Kepala Instansi Rekam Medis kepada Komite Penunjang Medis. Tahapan berikutnya yakni verifikasi berkas. Lalu hasilnya berupa surat kewenangan klinis yang diterbitkan oleh Komite Penunjang Medis dengan persetujuan Direktur Rumah Sakit. Lalu standar dan kewenangan klinis itu apa? Berdasarkan standar kewenangan klinis KKS 16 dan KPS 18, rumah sakit wajib memiliki proses efektif untuk mengumpulkan, memverifikasi, dan mengevaluasi kredensial tenaga kesehatan berdasarkan pendidikan, izin, pelatihan, dan pengalaman. Hasil kredensial menjadi dasar perugasan kerja klinis. Kewenangan klinis yakni hak khusus staf medis untuk melakukan pelayanan tertentu dalam periode tertentu. Rekomendasinya bisa berupa dilanjutkan, ditambah, dikurangi, dibukukan, diubah, ataupun diakhiri. Maka manfaat dari kredensial di unit RMIK yakni untuk menilai kelayakan tenaga perekam medis dalam memberikan kewenangan, menjaga mutu pelayanan, dan memastikan hanya petugas yang kompeten yang menjalankan praktik di rumah sakit. Dan ini adalah mekanisme dari kredensial. Ini adalah formulir kredensial. Hmm. Lalu ini diisi identitas permohonan, lampirkan foto, dan mengisi data. Diisi juga data pendidikan terakhirnya. Dan jika ada pelatihan atau workshop. Pelatihan atau workshop harus dilengkapi dengan fotokopi sertifikat pelatihan ataupun workshop. Diisi juga riwayat kesehatannya, riwayat pekerjaan juga diisi. Ini lembar pengesahan yang terakhir. Baik, kita masuk saja membahas kasus. Rumah sakit Sehat Selalu akan melakukan proses kredensial terhadap staf baru di instalasi rekam medis. Proses ini dilakukan oleh Kepala Instalasi Rekam Medis bersama Komite Penunjang Medis untuk memastikan bahwa petugas yang akan bekerja telah memenuhi kompetensi profesi dan memiliki dokumen resmi yang berlaku. Tujuan utama dari kegiatan tersebut adalah menjaga keselamatan pasien dengan memastikan staf kompeten. Karena tujuan umum dari kredensial yakni melindungi keselamatan pasien melalui verifikasi kompetensi tenaga kesehatan sebelum mereka diberikan kewenangan klinis. Maka proses ini memastikan hanya tenaga kesehatan yang kredibel, profesional, dan memiliki kompetensi sesuai standar yang boleh memberikan pelayanan medis di rumah sakit.
Lalu kita bahas kasus kedua, seorang perekam medis di rumah sakit sertifikasi mengajukan permohonan kredensial. Dalam pemeriksaan berkas ditemukan bahwa ia memiliki STR dan ijazah, tetapi belum memiliki logbook capaian kerja maupun sertifikat pelatihan tahunan. Berdasarkan panduan kredensial profesi RMIK, kondisi tersebut menunjukkan bahwa petugas perlu melengkapi logbook dan sertifikat pelatihan sebagai bukti profesionalisme. Karena komponen yang dinilai dalam kredensial RMIK bukan hanya STR, bukan hanya ijazah, melainkan juga pelatihan, pengalaman, dan berkas profesional. Termasuk membahas kasus ketiga, dalam proses rekredensial di rumah sakit, ditemukan bahwa salah satu perekam medis mengalami penurunan kinerja dan belum mengikuti pelatihan pembaruan sistem digital. Berdasarkan hasil rapat komite penunjang medis, kewenangan klinis petugas tersebut dikurangi sementara waktu. Tindakan tersebut termasuk dalam rekomendasi kewenangan klinis dikurangi. Karena dalam hasil kredensial ataupun rekredensial, rekomendasi kewenangan klinis dapat berupa dilanjutkan, ditambah, dikurangi, dibekukan, diubah, dan diakhiri. Pengurangan kewenangan ini diberikan bila tenaga kesehatan masih kompeten, sebagian. Namun, perlu pembinaan ataupun pelatihan tambahan untuk area tertentu. Baik, sekian paparan materi dan kasus yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat.